Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to our English online class with me, Miss Layla. Today we are going to learn about if clause. Kali ini kita akan belajar mengenai if clause. Nah, if clause merupakan bagian dari conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian yang terdiri dari dua klausa, yaitu if clause dan main clause. Jadi di dalam kalimat conditional sentence ini, itu terdiri atas dua klausa. Contohnya, if I'm elected president, I will give you some money. Nah, ini artinya jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan memberikan kamu banyak uang. Nah, kalimat ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah if I'm elected president, dan klausa yang kedua adalah I will give you some money. Nah, yang dikatakan if clause adalah klausa yang diawali dengan kata if. Maka di sini if clause-nya berada di awal kalimat if I'm elected president, dan klausa yang satunya disebut dengan main clause, I will give you some money. Nah, untuk peletakannya, if clause tidak selamanya diletak di awal kalimat. If clause juga bisa diletak di akhir kalimat. Contohnya, I will give you some money if I'm elected president. Saya akan memberikan kamu banyak uang jika saya terpilih menjadi presiden. Jadi, dua kalimat ini tidak ada perbedaan secara makna, hanya berbeda dalam penulisannya saja. Yang kalimat pertama, if clause-nya diletak di awal kalimat, dan yang kalimat kedua, if clause-nya diletak di akhir kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis if clause berdasarkan fungsinya. Jadi ada 5 jenis if clause berdasarkan fungsinya. Yang pertama as reminder, kemudian as suggestion, as imperative, general truth, dan to show a dream. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai if clause ini. Nah, yang pertama itu ada if clause as reminder. Artinya if clause ini fungsinya untuk mengingatkan. Nah, rumusnya itu if plus simple present, subject plus have to or has to, or must plus verb 1. Jadi rumusnya itu bisa memakai have to, bisa juga memakai has to, bisa juga memakai must. Example, contoh, if you want to pass this test, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus tes ini atau ujian ini, kamu harus belajar dengan giat. Nah, jadi contoh ini itu mengingatkan bahwasanya you have to study hard, kamu harus belajar dengan giat. If you want to pass this test, jika kamu ingin lulus tes ini. Nah, selanjutnya ada if clause as suggestion. Nah, untuk if clause as suggestion itu artinya saran, maka fungsi if clause ini adalah untuk memberi saran. Nah, untuk membentuk kalimat if clause as suggestion itu ada dua rumusnya. Yang pertama, if plus simple present, subject plus should or ought to or had better plus verb 1. Dan rumus yang satunya, if plus simple present, why don't plus subject plus verb 1. Example, contohnya, if you don't want to get sick, you should get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu sebaiknya istirahat. Nah, di sini expression yang dipakai adalah should. You should get some rest. Kamu harus istirahat. Dan klausanya menggunakan simple present. Contoh yang kedua, if you want to get up early in the morning, why don't you stop watching TV? Jika kamu ingin bangun lebih awal pagi ini, kenapa kamu tidak berhenti menonton TV. Jadi di sini dia memberikan saran menggunakan expression why don't. Kemudian if clause as imperative. Nah, imperative itu artinya perintah. Maka if clause as imperative adalah if clause yang fungsinya itu untuk memerintah. Nah, rumusnya itu if plus simple present, verb 1 plus object. Example, contohnya, if you love her, marry her. Jika kamu mencintainya, nikahi dia. Maka di sini perintahnya adalah marry her. Nikahi dia. Nah, selanjutnya ada if clause general truth. Nah, if clause ini maksudnya adalah if clause yang fungsinya itu untuk mengatakan fakta. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama itu if plus simple present, simple future. Kemudian ada if plus simple present, simple present. Contohnya, if you put ice cubes outside the fridge, it will melt. Jika kamu meletakkan es batu di luar kulkas, itu akan meleleh atau mencair. Nah, ini merupakan suatu fakta. Kalau kita meletakkan es di luar kulkas,
sudah otomatis dan itu sebuah kebenaran, fakta, es itu akan mencair. Nah, contoh yang kedua, if you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, ia mendidih. Nah, ini juga merupakan fakta. Air yang dipanaskan akan mendidih. Nah, yang terakhir ada if clause to show a dream. Nah, if clause ini berfungsi untuk menyatakan impian atau keinginan kita di masa yang akan datang. Maka rumusnya adalah if plus simple present, simple future. Example, contohnya, if you marry me, I will make you happy. Jika kamu menikahi aku akan membuat kamu bahagia. Nah, di sini menggunakan will di bagian main clause-nya. Nah, inilah yang menandakan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat simple future. Well, students, that's all about our lesson today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.